Oke. Salam Bapak Ibu semua yang di rumah. Apa kabar? Luar biasa hari ini. Haleluya. Nah, kita akan masuk dalam satu tema yang baru yang berbicara tentang berjaga-jaga. Ya, dikatakan bahwa ready or not, I am coming back. Nah, kita akan melihat bahwa siap atau tidak siap, Tuhan datang kembali. Kita akan lihat satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Saya akan bacakan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari demi hari tekun melakukan kebenaran, mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Itu yang terjadi, yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Nah, kalau kita perhatikan dari Matius 24, itu bicara tentang akhir zaman. Matius 24, Matius 25. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang pertama itu, dia mengatakan begini. Iya, saya mulai dari ayat yang ke-6 aja. Nah, sebentar, ayat yang ke-3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat 6 ini, ayat 5, ayat 6 dia bilang, ayat 4 juga dikatakan bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa kita harus waspada? Kenapa hari-hari ini penyesatan itu sudah mulai terjadi di mana-mana, ya, di mana-mana sudah mulai terjadi. Kalau kita tidak waspada, kenapa? Kalau kita tidak kuat dalam firman Tuhan, kita gampang, ya, kita gampang ditipu, kita gampang akan dibawa, disesatkan. Karena itu firman Tuhan bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan waspadalah. Kenapa waspada? Berarti harus berhati-hati. Hari-hari ini kita juga harus berhati-hati. Kalau kita tidak tekuni firman Tuhan, kalau kita tidak kuat dalam firman Tuhan, kalau kita tidak berpadanan dengan firman Tuhan, kita tidak akan kuat menghadapi hari-hari ini. Kenapa? Kita gampang, ya, gampang jatuh. Kita gampang untuk ikut dalam kesesatan itu. Kenapa? Kita memberi diri kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini lebih banyak waktu kita ada di rumah. Mari pergunakan waktu yang ada. Ya, pergunakan waktu yang ada untuk berdoa, untuk baca firman, untuk doa dan puasa. Nah, kalau bila itu terjadi, hari-hari ini terjadi, hal ini terjadi, kita tetap
dijaga sama Tuhan. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita waspada. Penyesatan itu sudah terjadi, walaupun itu belum waktunya dia muncul secara terang-terang, tapi itu sudah ada. Sejak dulu sudah ada. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita waspada. Nah, di situ sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang akan disesatkan. Ya, banyak orang akan disesatkan. Apalagi hari-hari ini kita tidak banyak menekuni firman Tuhan. Ya, kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Kita lebih banyak menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, ini yang akan terjadi. Gampang sekali kita diserang. Gampang sekali penyesatan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dia akan membelokkan pandangan-pandangan kita. Sehingga kita tidak lagi memandang kepada firman Tuhan. Kita tidak melihat lagi kepada persekutuan dengan Tuhan. Kita mulai menyimpang. Ya, kita mulai menyimpang. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab kamu semua itu harus sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, peperangan, pemusnahan di mana-mana sedang terjadi, ya, gempa bumi, ya, sedang terjadi hari-hari ini, ya, sedang terjadi, goncangan-goncangan terjadi, krisis terjadi di mana-mana, hari-hari ini lagi terjadi. Tinggal tetap apa? Yang tidak tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan itu ambang orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Ya, jadi tidak gampang mereka diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Tidak gampang. Karena apa? Orang yang kuat dalam Tuhan itu orang yang akan bertahan dalam menghadapi situasi-situasi yang sukar. Hari-hari ini semua kita digoncangkan. Ya, tidak ada satupun yang tidak digoncangkan. Seluruh dunia digoncangkan. Ya, bukan oleh gempa bumi, tetapi oleh virus yang kecil, ya, yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Nah, itu menggoncangkan semua. Semua orang ketakutan, semua orang harus ada di rumah hari-hari ini. Ya, harus ada di rumah. Kenapa? Kita nggak tahu itu munculnya dari mana, tiba-tiba dia terbang, dia melekat di baju kita, atau dia melekat di tubuh kita. Itu akan jadi masalah besar dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini semua digoncangkan. Firman Allah bilang, tinggal yang tidak tergoncangkan. Apa itu yang tidak tergoncangkan? Yaitu kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Nah, sekarang kita ada dalam posisi di mana? Kita ada dalam kerajaan sorga atau kita ada di luar itu? Nah, kalau orang yang di luar itu, dia gampang digoncangkan. Nah, coba perhatikan baik-baik ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, baru, ya, dia bilang barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, ini hanya baru permulaan. Goncangan dan goncangan terjadi, ini hanya baru permulaan. Belum pada kesudahannya. Firman Allah berkata bahwa akan ada dahulu murtad sebelum anak-anak Tuhan itu diangkat. Nah, orang percaya diangkat. Nah, akan ada murtad. Murtad yang bukan hanya 1-2 orang, tetapi murtad secara global. Banyak orang mulai meninggalkan Tuhan. Banyak orang tidak percaya lagi dengan gereja, tidak mau datang beribadah lagi dengan gereja. Banyak orang yang sakit hati. Nah, ini yang terjadi. Banyak orang mulai berbalik. Kenapa? Sakit, satu gereja mulai meninggalkan.
Nah, ini yang dikatakan dengan apa? Murtad kategori pertama. Ya, dia sudah mulai tidak mulai suka baca firman Tuhan. Dia sudah mulai tidak suka akan persekutuan dengan Tuhan. Dia mulai meninggalkan. Nah, meninggalkan Tuhan. Padahal persekutuan dengan Tuhan itu membuat dia apa? Kuat. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu saya tanya kepada kita semua, kita datang dalam ibadah itu datang cari siapa? Ya, kalau kita datang cari Bapak Ade, cari saya, cari yang lain, cari manusia, kita akan kecewa. Karena apa? Kita bukan datang cari Tuhan, kita datang cari manusia. Kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan kecewa. Ya, karena apa? Kita bukan datang cari Tuhan. Kalau kita datang cari Tuhan, kita mendapatkan semuanya. Apa yang Tuhan janjikan buat kita itu kita akan nikmati. Tetapi kalau kita datang hanya cari manusia, kita akan kecewa karena tidak seperti yang kita inginkan. Saya ingin begini dan begitu, tapi mendapatkan ini dan itu, tapi kita tidak mendapatkan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu kita akan kecewa. Dan kalau kita kecewa, kita akan meninggalkan Tuhan dan kita tidak mau lagi datang ibadah. Berapa banyak orang hari-hari ini, berapa banyak umat Tuhan yang hari-hari ini kecewa, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam sakit hati. Nah, Tuhan mau ini kita bukan orang yang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang waspada. Orang yang berjaga-jaga, orang yang tahu dia harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Dia tidak pernah kecewa dengan hidupnya. Dia tidak pernah kecewa dengan orang lain. Dan dia percaya bahwa dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membela kita. Tuhan sanggup membela dia. Oleh sebab itu, jangan pernah kecewa. Nah, jangan pernah kecewa. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita memberi diri untuk kecewa, kalau kita memberi diri untuk sakit hati, makanya waktunya akan tiba. Karena apa? Berbagai-bagai virus akan gampang menyerang kita. Berbagai-bagai macam penyakit akan gampang menyerang kita. Oleh sebab itu, firman Allah berkata, jangan biarkan memberi diri kita untuk dikecewakan oleh apapun juga. Ya, dikecewakan atau disesatkan dengan apapun juga. Ya, jangan mau beri diri kita. Karena apa? Tuhan kita lebih besar. Amin. Tuhan kita, Yesus kita lebih besar dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga. Baik atau tidak baik waktunya, Tuhan pasti datang. Ya, Tuhan pasti datang. Nah, kedatangan Tuhan ini kita harus tahu dari awal. Kita harus mengerti. Jangan kita tidak mengerti. Ya, Tuhan, kedatangan Tuhan ini ada step by stepnya. Ya, apa yang harus terjadi, apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan ini harus kita tahu. Nah, sebelum kedatangan Tuhan itu harus ada apa? Murtad. Ya, sebelum gereja Tuhan diangkat harus ada apa? Murtad dulu. Nah, murtad ini bicara tentang apa? Murtad yang secara global, dan ini seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan 1-2 orang yang murtad. Hari-hari ini kan kita melihat banyak orang yang murtad dan meninggalkan Tuhan. Nah, karena apa? Karena kekasih, karena duit, karena jabatan dan segala macamnya itu terjadi hari-hari ini. Tapi itu belum. Ya, itu hanya baru satu persatu. Tetapi belum yang secara global. Nah, yang dikatakan dalam Alkitab ini bicara tentang global. Ketika itu terjadi, ya, Tuhan akan datang dalam awan. Ya, mengangkat orang-orang percaya, orang-orang yang berseru, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan angkat mereka. Ya, nah kita akan lihat coba dalam 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4
mulai ayat 16. Dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Coba perhatikan baik-baik ayat 16 ini. Di sini dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Akan ada penghulu malaikat yang berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Tuhan akan turun dari sorga, datang dan menjemput orang-orang yang mati dalam Tuhan. Baru kita semua yang masih hidup ini diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Dan untuk apa? Menyongsong Tuhan di angkasa. Dan itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Dan kita harus tahu bahwa sebelum Tuhan datang, sebelum pengangkatan terjadi, akan ada apa? Murtad yang besar. Murtad yang besar. Murtad itu yang secara global. Jadi seluruh dunia sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Banyak orang yang kecewa, itu orang yang sudah tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Mulai ngoceh, pendeta bohong lah, beginilah. Saya sudah tidak percaya dengan teman-teman gereja lah, beginilah dan begitulah. Ini yang terjadi. Karena apa? Kecewa. Yang pertama, dia memberi dirinya untuk dikecewakan. Kalau dia mulai memberi hatinya untuk dikecewakan, dan ini akan terjadi, dan dia tidak segera sadar dan bertobat, dan ini akan membuat terus berlarut-larut, akhirnya apa? Semakin menumpuk dan semakin menumpuk, akhirnya kekecewaannya semakin besar. Semakin besar. Ini yang terjadi, dan Tuhan mau supaya apa? Kita tidak boleh, kita harus berjaga-jaga, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedia. Walaupun kita mengalami berbagai macam tantangan, walaupun kita mengalami berbagai macam tekanan, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita siap sedia. Kita siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya. Mau atau tidak mau, Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang. Untuk apa? Menjemput para salehnya, menjemput orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Ini orang-orang yang berlindung dalam Tuhan, dalam naungan Tuhan. Orang-orang yang akan diangkat sama Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi bersama-sama dengan orang yang mati dalam Tuhan ini, kita semua yang telah diubahkan dalam satu tubuh kemuliaan ini, kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa. Ini yang terjadi, supaya kita semua di rumah juga tahu, kita mengerti baik-baik, sehingga kita tidak mudah disesatkan orang. Tidak mudah ditipu sama orang, sehingga dia bilang begini dan begitu, Tuhan ada datang begini, Mesias ada di sini, ada di sana, tapi jangan percaya. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau dalam 2 Tesalonika, coba kita lihat dalam 2 Tesalonika, di situ dikatakan,
2 Tesalonika 2, kita mulai lihat dari ayat yang pertama. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, coba perhatikan baik-baik ayat yang pertama ini. Pertama, kedua dikatakan demikian. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung. Ya, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nah, jangan kita memberi diri kita disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya, datang pakai nama Tuhan dengan segala macam dan segala macam. Nah, kalau kita tidak pernah punya persekutuan atau kita menjauhkan diri daripada Tuhan, persekutuan dengan firman Tuhan, nah ini kita gampang disesatkan. Karena apa? Kita tidak tahu isi firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Ya, kita gampang dibodohi, kita gampang ditipu. Karena apa? Kita sendiri tidak pernah belajar firman Tuhan. Kita sendiri tidak pernah tahu isi daripada firman. Tidur malam. Supaya apa? Supaya setan-setan jangan ganggu. Ya kan? Setan-setan jangan ganggu. Kalau yang dulu-dulu kan dibilang begitu. Orang tua dulu kan bilang, ya sudah, taruhlah Alkitab di atas kepala bantal. Nah, supaya apa? Setan-setan tidak ganggu. Setan-setan juga tahu. Dia bukan takut Alkitab. Dia takut kalau kita mengatakan firman Tuhan. Ya, kita tinggal dalam firman Tuhan, dia takut. Alkitab dia nggak takut, dia kenal. Dia kenal baik. Yesus aja ditipu sama dia. Ya kan? Dia mulai plesetan sedikit, plesetan dikit aja dia ubah sedikit. Nah, itu aja. Apalagi kita yang bukan Yesus. Gampang, kenapa kita gak pernah punya persekutuan dengan firman? Nah, ini yang terjadi. Hari-hari ini kita lebih sibuk dengan handphone kita, lebih sibuk dengan media sosial, lebih sibuk dengan jari-jari kita untuk mengetik komentar-komentar dan segala macam. Nah, ini Tuhan mau kita kembali. Kita kembali supaya apa? Kita tahu. Nah, di sini dia bilang, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nah, jangan beri diri kita untuk disesatkan. Karena penyesatan itu lagi terjadi hari-hari ini. Ya, di mana-mana muncul berbagai. Tapi Tuhan mau kita tahu satu, pegang firman Tuhan. Gampang disesatkan. Nah, coba perhatikan selanjutnya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu apa? Murtad. Sebelum hari itu datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, sebelum murtad ya, sebelum itu harus datang dahulu murtad. Habis itu anak Tuhan sudah diangkat, gereja Tuhan sudah diangkat, baru muncul manusia durhaka. Nah, itu yang dikatakan antikris. Kalau dalam Daniel dikatakan ada 70 kali 7 masa. Ya, 70 kali 7 masa. Nah, 70 kali 7 masa itu ditetapkan untuk apa? Bangsa Israel dan kota Yerusalem. Nah, di situ ada 7 kali 7 masa. Itu telah terjadi, bait Allah dibangun dan parit-paritnya dibangun dan semua lengkap, dan itu telah terjadi. Dan 62 kali 7 masa itu pun telah terjadi dengan berakhirnya 62 kali 7 masa, yaitu Yesus Kristus disalib. Padahal dia
tidak punya salah apa-apa. Nah, orang yang tidak punya salah tetapi disalib. Nah, di situ. Dan masih tinggal 1 kali 7 masa. Dan 1 kali 7 masa ini bukan diperuntukkan bagi gereja Tuhan, tetapi bagi bangsa Israel dan kota Yerusalem. Itu yang terjadi, ya, bukan untuk kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Karena apa? Israel sampai hari ini mereka belum percaya sama Yesus. Mereka masih menantikan siapa? Mesias. Sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Tetapi ada 1-2 orang yang percaya Yesus, mereka diselamatkan. Tetapi yang masih menantikan ini, mereka secara global ini mereka masih menantikan Mesias. Nah, ini yang terjadi. Jadi 70 kali 7 masa itu tidak terjadi buat gereja Tuhan. Tidak diperuntukkan bagi gereja Tuhan, tapi bagi bangsa Israel dan kota Yerusalem. Ingat baik-baik itu supaya kita jangan disesatkan orang. Ya, jangan disesatkan dengan berbagai-bagai macam pandangan. Kembali pada firman Tuhan itu lebih penting, sehingga kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran itu, sebab kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu pegang teguh firman Tuhan, pegang baik-baik firman Tuhan. Kita akan lihat lagi. Iya, yang tadi dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, saudara bisa bayangkan di situ manusia durhaka itu adalah nama lain dari antikris. Ya, ada pembinasa keji, ada binatang buas, ada manusia durhaka. Jadi itu nama lain dari antikris. Nah, ingat itu baik-baik sehingga kita tahu apa yang akan terjadi. Urut-urutannya ini harus kita tahu. Jadi kalau orang bilang Tuhan datang, siap sedia, Tuhan sudah mau datang. Ada pasti kalau Tuhan datang itu pasti sangkakala Allah berbunyi. Dan sebelum Tuhan datang ini kita mesti tahu dulu bahwa ada murtad besar-besaran. Ya, murtad secara global, bukan hanya di Indonesia, tapi bicara seluruh dunia. Bicara seluruh dunia, itu akan terjadi. Nah, supaya kita tahu, kita jangan disesatkan orang. Karena apa? Dari firman Tuhan ini aja sudah menyatakan bahwa kita jangan mau disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya, cara bagaimanapun juga. Nah, coba perhatikan baik-baik. Tidak, ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi ada waktu yang telah ditetapkan Tuhan untuk antikris itu berkuasa. Ya, jadi ketika gereja Tuhan telah disingkirkan, gereja Tuhan telah diangkat. Gereja bukan bicara tentang gedung gereja, tetapi gereja bicara tentang setiap pribadi-pribadi, orang-orang yang percaya sama Tuhan, orang-orang yang berseru sama Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan sebagai gereja. Ya, ini yang dikatakan sebagai gereja. Jadi Tuhan mau mengangkat kita. Nah, ketika kita sudah murtad itu telah terjadi, Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan kita, umat-umat Tuhan. Jadi kita diangkat. Ya, ketika kita diangkat, baru
masuk dalam 1x7 masa itu. Nah, 1x7 masa ini itu hanya bagi umat Israel dan kota Yerusalem. Dan di sana dia akan duduk dia akan membuat satu perjanjian yang kuat sehingga bait Allah itu akan dibangun secara cepat. Nah, bait Allah itu akan dibangun secara cepat. Bait Allah itu sekarang posisinya ada di mana? Ada yang sekarang berdiri di kalau antikris yang mengelola, berarti apa? Hanya ada satu pemerintahan dunia. Ya, ada satu pemala itu akan dibangun dengan cepat. Ya, akan dibangun dengan cepat. Ketika bait Allah itu dibangun dengan cepat, mereka akan mempersiapkan korban dan sehingga umat Israel bisa beribadah di situ dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, tapi di tengah-tengah itu 1x7 masa itu dan antikris mulai stopkan korban bakaran, korban sembelihan dia stop dan dia mulai menyatakan diri sebagai apa? Sebagai Allah. Nah, ketika dia mulai menyatakan diri sebagai Allah, dia berdiri dan dia mulai bilang, saya ini Allah. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya tiba-tiba Tuhan sendiri yang akan menghancurkan mereka. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, berarti apa? Tuhan mau supaya apa? Kita waspada. Kita sebagai anak Tuhan waspada. Siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya, tetap siap sedia. Karena itu yang Tuhan mau. Jangan pernah kita mau disesatkan dengan berbagai macam cara. Apapun juga itu, ya. Bapak Ibu ingat baik-baik, jangan pernah kita mau disesatkan dengan berbagai macam cara. Ya. Karena apa? Hari-hari ini penyesatan itu sedang bekerja, tapi dia masih secara sembunyi-sembunyi. Itu sudah terjadi. Anak Tuhan sudah diangkat, ya, orang-orang percaya sudah diangkat. Nah, baru dia menyatakan diri dengan sah. Baru dia mulai menyesatkan banyak orang dengan segala macam kepalsuannya. Nah, ini yang akan terjadi. Nah, kita harus siap, kita harus ingat baik-baik bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, ya. Selalu siap sedia, berjaga-jaga selalu. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus berjaga-jaga. Nah, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Jadi antikris itu hanya kaki tangan daripada iblis sendiri, ya. Jadi di sini dikatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dan itu yang akan terjadi. Dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, perhatikan baik-baik ini di ayat 10 ini. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka tidak dapat menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, ini tidak mau menerima, tidak mengasihi kebenaran itu. Nah, kalau kita punya suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap hari dan juga baik atau tidak baik waktunya, kita tetap siap sedia, berjaga-jaga terus sehingga ketika hari itu terjadi,
kita tidak pusing, kita tidak bingung, ya. Kita tidak bingung dan kita percaya bahwa hari itu terjadi, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan mau hari-hari ini kita harus berjaga-jaga, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, Tuhan pasti datang. Amin. Tuhan pasti datang. Ya, oleh sebab itu, mari bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Selalu ada punya waktu banyak, ambil waktu, baca firman Tuhan, tahu tentang kebenaran, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi jangan pernah kecewa dengan apapun juga. Kalau kita mulai kecewa, cepat kita selesaikan itu. Apapun juga langsung kita bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Jangan berlarut-larut. Jangan itu menjadi hati kita menjadi apa? Menjadi batu. Karena apa? Tidak mau dinasihatin lagi. Hati kita sudah tidak bisa diomongin lagi, dikasih tahu lagi. Nah, ini yang harus kita waspada pada hari-hari ini. Karena firman Tuhan bilang, berjaga-jagalah senantiasa, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Amin, saudara. Amin. Nah, ini akan berlanjut sampai 1 bulan ini. Jadi tema ini akan kita khotbahkan terus sampai kita mengerti, ya, supaya apa? Kita jangan gampang disesatkan oleh berbagai macam ajaran. Amin. Nah, oleh berbagai macam orang yang datang dan menyerobot dan mulai berbicara tentang ini dan itu. Nah, kembali kepada kita, berpeganglah pada firman Tuhan. Di mana persekutuan dengan Tuhan itu jangan kita abaikan atau kita tinggalkan. Tetap harus ada persekutuan dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, tetap bersekutu dengan Tuhan, ya. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya apa? Hari-hari ini kita terus berjaga-jaga, siap sedia. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua kuat. Karena apa? Bapak Ade sudah mengajarkan bertahun-tahun yang lalu tentang akhir zaman. Nah, Bapak Ade sudah membagikan itu. Kalau Bapak Ibu yang masih ingat, yang jemaat yang lama pasti masih ingat tentang pengajaran ini. Dan urut-urutannya kita semua harus tahu. Dan saya kembali membawakan ini supaya apa? Kita mengerti, direfresh kembali supaya kita mengerti, kita tahu apa yang akan terjadi, ya, di hari-hari yang akan datang ini, sehingga kita tahu bagaimana harus kita menyikapinya. Ini yang harus kita kerjakan, ya. Ini yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kita menantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita. Nah, sebelum Tuhan datang akan ada apa? Satu, murtad yang secara global, ya. Murtad yang secara global, bukan secara pribadi tapi secara global. Yang kedua, setelah murtad terjadi, pengangkatan terjadi, ya. Tuhan akan datang di awan. Sebelum Tuhan datang di awan, dikatakan bahwa apa? Para malaikat surgawi meniup sangkakala, ya. Sangkakala Allah berbunyi dan Tuhan akan turun dari surga. Dia datang, belum menjejakkan kaki di bumi. Tuhan belum datang yang kedua kali. Jadi ini bukan Tuhan datang kedua kali. Tuhan datang dalam awan. Terus yang ketiga, baru terjadi 1x7 masa itu. Antikris berkuasa. Terus baru terjadi hari Tuhan. Nah, hari Tuhan itu akan terjadi setelah 1x7 masa. Jadi pengangkatan itu harus terjadi di awal. Terjadi di awal. Jadi murtad dulu, baru terjadi pengangkatan. Pengangkatan. Jadi orang percaya akan diangkat, menyongsong Tuhan di angkasa, ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, terus
baru terjadi 1x7 masa itu antikris berkuasa. Terus yang terakhir dikatakan bahwa kedatangan kedua, baru terjadi hari Tuhan. Dan hari Tuhan itu nanti minggu depan kita akan bahas bahwa itu hari yang penuh dengan apa? Kengerian. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan. Itu hari yang sangat ngeri. Firman Allah berkata, belum pernah terjadi, saat itu setelah terjadi tidak pernah terjadi. Sejak bumi ada belum pernah terjadi, dan setelah terjadi tidak pernah akan terjadi lagi. Dan itu ngeri. Itu ngeri. Ada kengerian di situ. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau tinggal, saya rasa kita semua nggak mau tinggal, kita semua mau diangkat. Supaya jangan tinggal, bersiap dirilah dengan benar, bersiaplah diri dengan baik, berjaga-jagalah dalam baik itu. Sikap hati kita, hidup kita, setiap pribadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga ketika hari itu terjadi, Tuhan datang, kita ada bersama dengan Tuhan. Kita diubahkan, ya. Kita semua diubahkan, dalam tubuh kemuliaan, dan kita menyongsong Tuhan di angkasa. Jangan lagi sibuk dengan dunia ini, ya. Tuhan mau supaya apa? Kita lebih banyak mencari perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Dan Engkau mengatakan harus kami berjaga-jaga senantiasa. Hari-hari ini kami berjaga-jaga, kami waspada tentang hari-hari ini. Supaya apa? Kami siap sedia, baik atau tidak baik waktunya Engkau datang. Engkau kembali datang Tuhan untuk menjemput umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hari ini kami telah mendengar begitu banyak Tuhan, banyak hal firman yang telah disampaikan Tuhan, yang telah hamba sampaikan. Mari Engkau taruh itu dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami. Terima kasih Bapa. Mari ambil alih dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kehadiran-Mu, nyatakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Berkati kami semua yang di rumah Tuhan, berkati dan urapi kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap pribadi, sehingga kami tidak gampang disesatkan orang dengan berbagai-bagai macam hal. Sehingga apa? Kami tetap kuat berdiri teguh di dalam Engkau, di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itulah yang memerdekakan kami, firman itu yang memberikan kelegaan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita, yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Berkati semua yang di rumah, berkati Tuhan. Engkau urapi mereka semua yang di rumah Tuhan. Jamah mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu yang di rumah, mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih, dan saat ini kami menumpangkan tangan atas roti dan anggur ini. Bapak kuduskan, tahirkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Dan juga saat ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Berkati dan urapi kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, haleluya.
Ada roti ini kami angkat ke hadapan hadirat-Mu, dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Persekutuan dengan tubuh-Mu, darah-Mu mengalir dalam kami Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami tubuh yang sehat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mengangkat anggur ini Tuhan, cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya, 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 amin, haleluya. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam setiap tubuh kami Tuhan. Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menguatkan kami dan meneguhkan kami dalam iman Tuhan. Amin. Sehingga kami kuat menghadapi hari-hari ini Tuhan. Sehingga hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat
Dan oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan, biarlah Engkau kami boleh berjaga-jaga senantiasa, siap sedia baik atau tidak baik waktunya Tuhan. Bersekutuan dengan firman-Mu begitu penting dalam setiap hidup kami Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu begitu luar biasa dalam kami. Dan Engkau menyatukan kami dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan awal perpuluhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu juga yang di rumah mempersiapkan untuk perpuluhannya. Jangan lupa, usah ada persembahannya bisa langsung ditransfer. Tapi sebelumnya mari angkat perpuluhan kita angkat ke hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan persepuluhan ini kembali ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau mengatakan, ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang melimpah-limpah. Kami mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami tidak mau mencuri daripada Engkau, tapi kami serahkan kembali kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami membawa seluruh persembahan persepuluhan kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, nah Bapak Ibu, mari angkat kolekte kita angkat ke hadapan hadirat. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Kami membawa setiap kolekte kami, persembahan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mari Bapak nyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Persembahan apapun yang kami bawa Tuhan, mari kami tahu Tuhan, itu Engkau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati kembali dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa sekalian kita mau mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Bapa Maha Baik, yang bersyukur Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan dalam ibadah perjamuan disertai dengan perjamuan kudus ini Tuhan, kami ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan, Engkau menjadi satu dengan kami Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Engkau memberkati kami di hari ini yang sukar sulit ini Tuhan. Dan Engkau tahu memelihara kami, Engkau tahu menjaga kami, Engkau tahu melindungi kami. Biarlah Tuhan hati kami terus melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada yang sakit hari-hari ini, mari Tuhan lawat Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga tolak segala macam rancangan-rancangan jahat untuk menghancurkan kami dengan berbagai-bagai macam caranya. Kami ikat, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangking ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang ada di rumah pun, dalam setiap pekerjaan, setiap bisnis, setiap usaha, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Bapa berkati, sekecil apapun juga Bapa
Bapa berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, anak-anak kami juga yang dalam studi mereka, mari Bapa sertai, Bapa jagai, Bapa lindungi mereka. Bapa berkati mereka dengan kepintaran, dengan hikmat Tuhan yang menyertai mereka dalam setiap belajar mereka, mempersiapkan diri mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu dan kami percaya. Dan juga setiap serangan-serangan COVID atau apapun juga terhadap kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan, kami putuskan hubungan dengan diri kami tolak, kami tangking ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sehat, kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami dan kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya, Bapak Ibu yang di rumah, Tuhan berkati dan selamat siang, selamat menikmati hari ini dengan luar biasa. Haleluya, amin.